bagi tumbuh kembangnya peradaban Indonesia. Menutup tahun 2024, DPW IPIKI DKI Jakarta menggelar refleksi akhir tahun di Gedung Juang 45, Jakarta Pusat, Senin, 23 Desember 2024. Tatanan dunia yang damai dan beradab. Cita-cita kemerdekaan Dalam acara ini, Ketua Umum Kerabat Pecinta Alam, Eva Yanti Awardhana, menyampaikan pesan penting tentang semangat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. mengentaskan kemiskinan, menegakkan keadilan, membangunkan kemandirian dan kemakmuran, menjunjung tinggi peradaban yang luhur serta mewujudkan peradaban gemilang yang berlandas pada jiwa, semangat, dan nilai-nilai perjuangan umat Islam. Adalah bagian dari Spirit kemerdekaan harus menjadi misi nasional untuk memajukan negara, menyejahterakan masyarakat, dan berkontribusi pada tatanan dunia yang damai dan beradab. menjaga tumpah damai Indonesia sampai akhir hayat di kandung badan. Sebaiknya mereka yang bikin dan buat Eva Yanti menegaskan bahwa cita-cita proklamasi 1945 adalah amanah yang harus terus diperjuangkan, termasuk dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan keadilan, dan membangun kemandirian ekonomi. negara bangsa Indonesia yang nasionalis religius, bukan nasionalis sekuler model Michael Aflaq, dan bukan negara bangsa ala Mas Renan. Para founding father membangun negara bangsa secara harmonis yang mampu memadukan spirit, teknologi, dan politik kebangsaan dan mengintegrasikan nasionalisme dengan iman seperti yang dikandung dalam Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur proklamasi dan JSN 45 adalah kewajiban setiap warga negara. wajib mensyukuri, mengamalkan, dan melestarikan ideologi dan Sebagai warisan pendiri bangsa, Pancasila disebut Eva Yanti sebagai identitas yang harus dilestarikan. Ia bahkan menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila bisa menjadi model ideologi global. Pancasila agar Pancasila mengglobal, mendunia. Dengan kata lain, para founding fathers telah berhasil menanamkan harmoni kehidupan yang nasionalis religius. Maka mulai ini dan seterusnya, bangsa nasionalis religius ini wajib dijaga untuk selama-lamanya. Mensyukuri Bahkan di masa depan, kita harus mampu mengekspor nilai-nilai Pancasila agar menjadi model ideologi global yang mendunia. yang punya corak kehidupan beragama yang ramah, toleran, Dalam refleksi tersebut, Eva Yanti juga mengingatkan potensi besar Indonesia, mulai dari mega biodiversitas hingga kekayaan maritim, sebagai modal utama pembangunan yang berdaulat. kaidah demokrasi secara konsisten. Dan ke depan Indonesia Tidak ada alasan bagi Indonesia untuk terus bergantung pada impor kebutuhan pokok. damai dan toleran yang menjadi rujukan dunia. Eva Yanti juga menyerukan penghormatan nyata kepada para pahlawan dan keluarganya. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan momentum refleksi akhir tahun ini sebagai ujian kesetiaan terhadap cita-cita proklamasi 1945. Versi ini dijadikan model pengembangan ekonomi dan kesehatan serta diversifikasi pangan, sehingga tidak ada lagi alasan bagi berkembangnya kemiskinan di Indonesia, dan tak ada alasan yang tergantungan kepada impor kebutuhan pangan dan kesehatan. Indonesia negara kepulauan dengan anugerah pulau dan bentang lautan yang luas. Kekayaan lautan dan berkah di dalamnya harus kita buat mampu menjadi benteng pertahanan ekonomi, ekologi, dan keamanan. Dan dengan berorientasi pada laut dan mengedepankan diplomat laut, maka kita akan jadi negara yang disegani sebagai kekuatan ekonomi maritim yang diperhitungkan. Ini saatnya kita meningkatkan dan menguatkan penghormatan kepada para pahlawan, organisasi pejuang kemerdekaan, para pendiri bangsa, beserta keluarga, serta penerus perjuangannya dengan memberikan afirmasi, rekognisi, proteksi, fasilitasi yang konkret dalam bentuk kebijakan, pemberdayaan, dan partisipasi dalam pembangunan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah besar menuju bangsa yang mandiri, berdaulat, dan mendunia. Dari Gedung Juang 45, Jakarta Pusat. Saya Wahyu Widodo melaporkan.